Ada luka yang tidak berhenti ketika sebuah peristiwa berakhir. Ada sejarah yang tidak selesai ketika sebuah generasi telah berlalu. Sebab terkadang luka masa lalu tidak diwariskan melalui benda. Ia diwariskan melalui ingatan, melalui cerita yang tidak pernah selesai, melalui pertanyaan yang terus muncul dari anak-anak yang ingin memahami siapa sebenarnya orang tua mereka. Dalam part 1, kita telah melihat bagaimana Dimas Suryo dan kawan-kawannya menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang kehilangan tanah air. Mereka hidup di Paris, mereka membangun kehidupan baru. Namun jauh di dalam hati mereka masih membawa Indonesia. Mereka adalah generasi yang dipisahkan dari rumahnya oleh sejarah. Tetapi di part 2 ini, Leila H. Chudori membawa kita melihat sisi lain dari tragedi tersebut. Bukan lagi hanya tentang orang-orang yang pergi, tetapi tentang orang-orang yang ditinggalkan. Tentang anak-anak yang tumbuh dengan bayang-bayang masa lalu. Tentang generasi yang harus mencari jawaban atas sejarah yang tidak pernah mereka alami secara langsung. Dan melalui perjalanan lintang utara serta segara alam, novel ini mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah seseorang bisa benar-benar memahami dirinya sendiri tanpa mengetahui sejarah yang membentuk keluarganya? Bab 1, Lintang Utara. Anak yang mencari identitas ayahnya. Lintang Utara adalah salah satu tokoh penting yang membawa kita memasuki babak baru dalam novel ini. Ia adalah generasi yang lahir jauh setelah tragedi besar terjadi. Ia tidak mengalami langsung ketegangan politik tahun 1965. Ia tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang kehilangan. Namun ia tumbuh sebagai anak dari seseorang yang membawa luka sejarah. Dan tanpa ia sadari, kehidupan ayahnya menjadi bagian dari pencarian identitas dirinya. Ketika Lintang melakukan perjalanan ke Indonesia, sebenarnya ia tidak hanya sedang melakukan perjalanan geografis. Ia sedang melakukan perjalanan menuju masa lalu. Ia ingin mengenal Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang ada dalam buku sejarah, tetapi Indonesia yang pernah membentuk kehidupan ayahnya. Indonesia yang penuh kenangan, Indonesia yang penuh konflik, Indonesia yang menjadi alasan mengapa keluarganya harus menjalani kehidupan yang berbeda. Melalui Lintang, Leila menggambarkan bagaimana sebuah generasi muda seringkali mewarisi pertanyaan dari generasi sebelumnya. Mengapa keluargaku seperti ini? Mengapa ayahku menyimpan banyak rahasia? Mengapa ada bagian dari masa lalu yang tidak pernah dibicarakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi perjalanan utama Lintang. Ia bukan hanya mencari fakta, ia mencari pemahaman. Karena terkadang, mengetahui sejarah bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami bagaimana peristiwa itu membentuk manusia yang kita cintai. Bab 2, Narayana, Vivian, dan Rahasia Masa Lalu. Dalam novel ini, keluarga bukan hanya tempat berlindung. Keluarga juga menjadi tempat di mana sejarah meninggalkan jejaknya. Dimas Suryo memiliki kehidupan yang terbagi. Ada kehidupan yang ia jalani di Paris. Ada keluarga yang ia bangun jauh dari Indonesia. Namun ada pula bagian masa lalu yang selalu mengikutinya. Leila menunjukkan bahwa konflik sejarah seringkali masuk ke ruang paling pribadi manusia. Ia masuk ke dalam hubungan suami dan istri, masuk ke dalam hubungan orang tua dan anak, masuk ke dalam keputusan-keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebab orang-orang yang mengalami trauma sejarah seringkali tidak hanya kehilangan tempat, mereka juga kehilangan kemampuan untuk menceritakan apa yang mereka alami. Mereka memilih diam, bukan karena tidak memiliki cerita, tetapi karena cerita tersebut terlalu berat untuk diucapkan. Dan dari sinilah muncul salah satu tema besar novel ini. Diam juga bisa menjadi warisan. Anak-anak seringkali menerima dampak dari sesuatu yang tidak pernah dijelaskan kepada mereka. Mereka hidup bersama rahasia. Mereka mencoba memahami orang tua mereka melalui potongan-potongan cerita. Dan mereka harus menemukan sendiri jawaban yang selama ini tersembunyi. Bab 3, Surat-surat berdarah. Ketika masa lalu kembali menghantui. Salah satu kekuatan terbesar dalam Pulang adalah bagaimana Leila menggunakan ingatan sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Surat-surat menjadi simbol penting. Karena surat bukan hanya kumpulan kata. Surat adalah bukti bahwa seseorang pernah ada. Bahwa seseorang pernah mencintai, pernah berharap, pernah menunggu. Dalam surat-surat itu tersimpan kehidupan manusia. Ada kerinduan, ada penyesalan, ada pengakuan, dan ada luka yang selama ini disembunyikan. Melalui surat, masa lalu yang selama ini diam kembali berbicara. Orang-orang yang telah pergi kembali hadir. Bukan secara fisik, tetapi melalui ingatan.
Disinilah novel ini menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin terkubur, tetapi suatu hari bisa muncul kembali. Karena manusia selalu memiliki kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Bukan hanya untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memahami mengapa kehidupan mereka menjadi seperti sekarang. Bab 4. Segara Alam. Anak yang membawa luka generasi berikutnya. Jika Lintang adalah anak dari seorang eksil, maka Segara Alam membawa pengalaman berbeda. Ia adalah anak yang tumbuh di Indonesia, namun bukan berarti ia terbebas dari luka sejarah. Karena tragedi politik tidak hanya berdampak kepada mereka yang pergi, tetapi juga kepada mereka yang tetap tinggal. Pertemuan antara Lintang dan Segara menjadi salah satu bagian penting dalam novel. Karena mereka membawa dua sisi sejarah yang berbeda. Lintang membawa cerita dari luar negeri, dari keluarga yang terpisah, dari orang-orang yang kehilangan hak untuk kembali. Sementara Segara membawa pengalaman dari Indonesia, dari masyarakat yang juga mengalami dampak perubahan politik. Melalui dua karakter ini, Leila menunjukkan bahwa sejarah seringkali memiliki banyak sisi. Tidak ada satu cerita tunggal, ada banyak manusia, banyak pengalaman, banyak luka, dan banyak cara seseorang bertahan hidup. Bab 5, Mei tahun 1998, ketika sejarah kembali berulang. Perjalanan Lintang membawa kita menuju salah satu periode paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Mei 1998. Sebuah masa ketika Indonesia kembali mengalami pergolakan besar. Krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, kerusuhan sosial, dan perubahan politik yang mengakhiri era panjang pemerintahan Orde Baru. Bagi generasi yang mengalami tahun 1998, peristiwa itu adalah pengalaman langsung. Tetapi bagi novel Pulang, Mei 1998 juga menjadi pengingat bahwa sejarah memiliki pola. Bahwa luka masyarakat bisa muncul kembali ketika masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan. Leila tidak hanya menggunakan Mei 1998 sebagai latar sejarah. Ia menggunakannya sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia terus berhadapan dengan pertanyaan tentang kekuasaan, kebebasan, dan ingatan. Di titik ini, pembaca mulai memahami bahwa Pulang bukan hanya cerita tentang orang-orang yang kehilangan masa lalu. Ini juga cerita tentang bangsa yang harus berdamai dengan sejarahnya sendiri. Bab 6. Epilog. Apa arti pulang? Pada akhirnya, pertanyaan terbesar novel ini kembali muncul. Apa arti pulang? Apakah pulang berarti kembali ke tempat kelahiran? Apakah pulang berarti kembali kepada keluarga? Atau apakah pulang berarti menemukan penerimaan setelah bertahun-tahun merasa kehilangan? Bagi Dimas Suryo, pulang bukan sekedar perjalanan kembali ke Indonesia. Karena selama bertahun-tahun, ia telah membawa Indonesia dalam dirinya. Dalam bahasa, dalam makanan, dalam kenangan, dalam cerita yang ia bagikan kepada orang-orang terdekatnya. Novel ini menunjukkan bahwa rumah bukan hanya tempat. Rumah adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa diakui. Dan terkadang, perjalanan terpanjang seseorang bukan perjalanan menuju sebuah negara, tetapi perjalanan menuju penerimaan terhadap dirinya sendiri. Penutup. Pulang karya Leila S. Chudori adalah sebuah novel tentang sejarah. Tetapi lebih dari itu, novel ini adalah cerita tentang manusia, tentang orang-orang yang terjebak oleh keadaan, tentang keluarga yang dipisahkan oleh politik, tentang anak-anak yang mencoba memahami masa lalu orang tuanya, dan tentang sebuah bangsa yang masih belajar berdamai dengan ingatannya sendiri. Melalui Dimas Suryo, kita melihat bahwa kehilangan rumah adalah luka yang besar. Namun melalui Lintang dan generasi berikutnya, kita belajar bahwa manusia masih memiliki kesempatan untuk menemukan makna baru dari kehidupan. Karena pada akhirnya, pulang bukan hanya tentang kembali ke suatu tempat. Pulang adalah ketika seseorang akhirnya menemukan ruang di mana ia diterima. Dan mungkin itulah pesan terbesar dari novel ini, bahwa manusia boleh kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi selama ia masih memiliki ingatan, cinta, dan harapan, ia masih memiliki jalan untuk menemukan rumahnya kembali.